Perkenalkan, nama saya Elsa Leasa. Di sini saya akan mempresentasikan materi bagian A, yaitu kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. Poin yang pertama yaitu kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama individu-individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi, misalnya protozoa sendiri hidup bersama makhluk sel sejenis dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu sendiri-sendiri. Dalam kelompok protozoa, misalnya jenis Hydractenia, ada suatu pembagian kerja yang nyata antara subkelompok. Ada subkelompok yang terdiri dari ratusan sel yang fungsinya mencari makanan bagi seluruh kelompok. Ada subkelompok lain yang fungsinya mereproduksi jenis dengan cara membelah diri. Ada subkelompok yang fungsinya meneliti keadaan lingkungan dengan kemampuannya membedakan suhu yang terlampau tinggi ataupun terlampau rendah untuk mendeteksi adanya bahan yang dapat dimakan, adanya lingkungan yang cocok untuk reproduksi, dan lain-lain. Teman-teman, dari mempelajari kelompok-kelompok binatang seperti itu, kita dapat mengabstraksikan beberapa ciri yang dapat dianggap sebagai ciri khas kehidupan berkelompok, diantaranya sebagai berikut. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Petra Wimai. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian A. Poin yang kedua yaitu kehidupan berkelompok makhluk manusia. Kehidupan berkelompok makhluk manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam suatu kelompok di mana mereka membentuk kelompok tersebut. Dengan demikian, walaupun masih ada suatu perbedaan antara kelompok manusia dengan kelompok binatang. Kelompok binatang memiliki sifat naluri, sedangkan kelompok manusia tidak memiliki sifat naluri, sehingga terjadi pola tingkah laku manusia yang sudah memiliki suatu perubahan yang dulu dan sekarang, sehingga terjadi macam-macam suku, walaupun bahasa adat istiadat yang berbeda tetapi tetap satu. Kehidupan berkelompok terdapat unsur-unsur masyarakat yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas sekelompok, dan perkumpulan. Perkumpulan di sini adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi antara satu sama lain sehingga terjadi suatu kelompok masyarakat yang utuh. Itulah hasil presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristian Matang. Saya di sini akan menjelaskan materi poin B tentang berbagai wujud kelompok manusia. Berbagai wujud kelompok manusia beragam ciri khas itu tidak menyebabkan timbulnya beragam pola tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia memang bukan disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kelompok-kelompok tempat manusia itu bergaul dan berinteraksi. Apakah wujud nyata dari kelompok-kelompok manusia itu pada zaman sekarang? Wujud kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak manusia yang erat dan disebut negara-negara nasional tersebar di muka bumi sebagai kesatuan manusia. Di antaranya batas wilayah tiap negara nasional tanpa kesatuan-kesatuan manusia yang lebih khusus berbeda-beda satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena ada adat istiadat dan bahasa suku bangsa, dan juga ada kalanya agama. Beragam kesatuan hidup manusia dalam suatu kesatuan negara nasional mempunyai wujud yang lain. Beragam wujud ini bukan disebabkan karena ada suku-suku bangsa yang berbeda-beda, melainkan karena secara horizontal ada lapisan-lapisan yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Elsa Dedidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur masyarakat. Dengan adanya wujud-wujud kesatuan di dalam kelompok manusia yang menyebabkan kita memerlukan berbagai istilah untuk dapat membeda-bedakan berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan manusia. Istilah yang sangat lazim kita dengar yaitu masyarakat. Adapun istilah lain yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan.
Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa masyarakat sangat lazim kita dengar di lingkungan sekitar. Adapun arti dari masyarakat sendiri adalah sekumpulan warga atau kelompok yang saling bergaul atau dalam bahasa ilmiah saling berinteraksi. Karena adanya prasarana untuk berinteraksi menyebabkan warga dari suatu kelompok saling berinteraksi. Sebaliknya, bila hanya ada suatu kelompok yang ingin berinteraksi saja, belum tentu dikatakan saling berinteraksi. Satu contoh yang bisa kita ambil adalah suku bangsa Bali yang mempunyai potensi untuk berinteraksi, yaitu bahasa Bali. Ikatan yang membuat suatu kesatuan menjadi satu masyarakat adalah pola tingkah laku. Namun pola tingkah laku itu didasari oleh sifat mantap dan kontinu. Adapun 4 ciri kesatuan manusia. Yang pertama, interaksi antar warga-warganya. Yang kedua, adat istiadat, norma, hukum, dan aturan-aturan yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga negara, kota, atau desa. Yang ketiga, kontinuitas waktu. Dan yang keempat, rasa identitas kuat yang mengikat semua warganya. Dari uraian penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang bersifat mantap dan terikat oleh satuan adat istiadat dan rasa identitas bersama. Yang kedua yang akan saya bahas di sini yaitu kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif dan dapat dikenakan kepada manusia itu sendiri. Ciri-ciri objektif biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri tanpa didasari oleh yang bersangkutan dengan suatu maksud praktis tertentu. Adapun 3 karakter kategori sosial. Yang pertama, tidak ada interaksi antar anggota di dalam suatu kerumunan. Yang kedua, tidak ada ikatan moral bersama yang dimiliki. Dan yang ketiga, tidak ada harapan-harapan peran di dalam suatu kerumunan. Perkenalkan, nama saya Joan Kailola. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang golongan sosial. Golongan sosial merupakan kesatuan manusia yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diberikan pihak lain atau di luar kesatuan tersebut. Suatu golongan sosial juga mempunyai ikatan identitas sosial. Hal itu dapat disebabkan karena kesadaran identitas itu tumbuh sebagai respon atau reaksi terhadap cara pihak luar memandang golongan sosial tadi dalam masyarakat Indonesia. Adapun contoh-contoh golongan sosial sebagai berikut. Pertama, golongan pemuda, kedua golongan pedagang, ketiga golongan pengusaha, keempat golongan petani dan nelayan, dan yang kelima golongan pegawai negeri. Gambaran umum yang baik tentang golongan pemuda dalam masyarakat Indonesia terjadi dan berkembang karena ada beberapa peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah terjadinya bangsa dan negara kita. Misalnya Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang menyerukan bangsa Indonesia dan revolusi fisik melawan pemerintahan penjajah Belanda mulai tahun 1945 sampai 1949. Golongan pemuda itu sungguh-sungguh memiliki ciri-ciri ideal seperti di atas. Orang Indonesia pada umumnya menganggap golongan pemuda sebagai golongan yang terdiri dari orang-orang muda seperti itu. Golongan sosial yang terpandang dalam suatu masyarakat belum tentu terpandang dalam masyarakat lainnya. Golongan pemuda yang merupakan golongan sosial yang sangat terpandang dalam masyarakat Indonesia belum tentu terpandang dalam masyarakat di luar Indonesia. Golongan sosial dapat juga timbul karena pandangan negatif dari orang lain atau di luar golongan itu. Misalnya golongan negro atau black dalam masyarakat negara Amerika Serikat disebabkan karena ciri-ciri ras yang tampak lahir secara mencolok dan berbeda. Mereka dari warga negara Amerika Serikat lainnya yang mempunyai ciri-ciri ras Kaukasoid.